satu program apa ini? Pendidikan nasional, khususnya yang diprogramkan oleh Kemendikbudristek, yaitu Gerakan Anti Kekerasan dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia. Saya yakin kalian sudah pernah melakukan, karena ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Dalam aktivitas keseharian kita, sering kita melakukan, hanya saja kita tidak menjadikan itu satu hal yang kebiasaan. Mungkin kita lakukan hari ini, belum tentu kita lakukan esok hari. Tapi karena ini sudah menjadi program, maka ibaratnya ini adalah sesuatu yang harus kita sosialisasikan, kita laksanakan, dan semua murid berikut juga para gurunya bekerja sama, berkolaborasi, termasuk orang tua dan masyarakat untuk mensukseskan program ini. Sepakat? Nah, baik. Untuk materi hari ini ya, kita masuk ke anti kekerasan dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tema kebiasaan yaitu bermasyarakat. Mengapa? Karena dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bermasyarakat itu diperlukan ya. Tujuannya nanti supaya profil dimensi lulusannya, kalian sebagai generasi penerus itu bisa tampil di depan masyarakat, menunjukkan segala kompetensi kalian sebagai murid yang pernah menempuh dunia pendidikan. Apa itu bermasyarakat? Berlaku untuk peduli, aktif, dan berkontribusi dalam lingkungan sosial dan budaya, serta menemukan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, apalagi bakti sosial, saling menghormati, dan toleransi. Nah, kebiasaan ini bertujuan membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, ya. Kemudian memiliki kesadaran dan dapat menciptakan kebahagiaan melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Ingat, bermasyarakat penting atau tidak, nak? Penting. Karena suatu saat setelah kita lulus dari sekolah ini, kalian malah akan terjun lebih jauh lagi, yaitu berbaur dengan elemen-elemen masyarakat. Di situ akan banyak hal baru kalian dapati. Good. Kita lanjut sedikit lagi, ya. Inilah dia. Bermasyarakat dalam pembelajaran Pancasila. Satu orang seorang perempuan, kalau ini dibaca. Besar di sana tadi. Di sini ya. Coba bermasyarakat dalam pembelajaran Pancasila. Silakan dibaca. Besar di sana tadi. 1. Hidup berlandas nilai-nilai Pancasila. Oke. 2. Keseimbangan antara kewajiban dan hak serta tanggung jawab yang sama. Baik. Mengedepankan musyawarah, keadilan dan persatuan. Good. Yang terakhir. 4. Contoh sederhana toleransi dan gotong royong. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ya, begitu pentingnya pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya bermasyarakat. Nah, inilah yang perlu kita harapkan atau kami guru dari profil dimensi lulusan ini. Kita menginginkan anak-anak ya. Ini pertama, murid itu membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis. Artinya bukan cuma pintar secara pengetahuan, tapi juga ada skill. Skillnya salah satunya ada keterampilan, ada soft skill, tetapi juga karakter yang kompetensi yang seimbang untuk kontribusi aktif dalam lingkungan masyarakat. Nah, makna bermasyarakat itu dapat dilakukan pertama berkontribusi ya, artinya berperan aktif dalam kegiatan positif, menghargai keberagaman. Ingat, Indonesia adalah negara multikultural. Berarti kita ini beragam, Nina. Banyak sekali perbedaan yang bisa saja akan jadi terpecah belah kalau kita tidak menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, peduli lingkungan. Sampai di sini bisa? Bisa. Nah, jadi, bagaimana? Bisa kita wujudkan ini sama-sama? Bisa. Ayo bersama kita wujudkan kebiasaan anak hebat Indonesia. Sebelum saya mengucapkan terima kasih, kita boleh berdiri sejenak, kita refleksi dulu. Nah, ini olahraga ringan ya. Nah, sudah masuk. Belajar juga. Baik, sama-sama kita nyanyikan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan penuh semangat. Ikuti ramanya.
untuk merujuk pada pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia. Ini itu salah satu tadi tepukan yang biasanya kita dengar ya, tepuk pramuka. Ini diganti ya, diganti liriknya. Tidak ada masalah. Nah yang terakhir Ibu ucapkan terima kasih sudah membersamai hari ini. Hati jadi senang. Saling peduli dan menyayangi. Betulkah itu? Betul. Membuat orang lain senang. Betul. Tanda murid yang tabah. Betul. Apa pesan moral untuk hari ini dari pembelajaran Pancasila dan anti kekerasan serta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Satu orang bisa membuat satu atau membuat kesimpulan singkat. Apa kesimpulan hari ini? Ayo, yang tidak mau angkat tangan, Ibu nunjuk. Nah, benar salah itu bukan suatu hal yang penting. Yang penting adalah kita mau bersuara. Nah, coba. Silakan. Oke, silakan. Nah. Apa yang kita bisa ambil pesan moralnya dari pembelajaran singkat hari ini? Menjadi anak Indonesia hebat yang tidak melakukan kekerasan atau anti kekerasan, tapi menjadilah anak Indonesia hebat yang menjadikan Indonesia lebih maju. Masya Allah. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Cinta-cintanya Ibu Anti atas nama cinta ya. Nah, insya Allah di dalam waktu kita ketemu. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mana kita kelas? Tolong ditutup dengan salam dan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran